7 April 2025, untuk pertama kalinya saya mencoba menggunakan jasa transportasi bus dalam situasi arus balik lebaran. Harapan Jaya adalah pilihan saya kali ini. Tulungagung Pride dan yang paling penting terjangkau. Beberapa hari sebelumnya, saya membeli tiket bus Harapan Jaya melalui aplikasi mereka. Pada hari keberangkatan, saya menukar tiket berformat PDF menjadi tiket fisik di kantor pusat Harapan Jaya. Di sini suasana sangat sibuk dan penuh aktivitas keluar masuk bus maupun bongkar muat barang. Ruang tunggu penumpang terpantau penuh, parkiran untuk para pengantar penuh, dan bahkan tempat parkir untuk armada bus pun terpantau penuh. Bisa dimaklumi karena ini adalah hari libur terakhir dalam rangkaian libur panjang lebaran. Inilah bus yang nanti saya naiki menuju tujuan akhir di Cileunyi, Kabupaten Bandung. Cukup tipe eksekutif ya, karena memang nggak ada pilihan tipe sleeper untuk tujuan Bandung. Sayang banget. Seandainya ada tipe sleeper mungkin bakalan lebih wah lagi kali ya. Di tipe eksekutif ini seperti biasa, toilet ada di bagian paling belakang koridor. Ada bantal leher dan selimut juga pada tiap kursi, serta leg rest. Ya cukup nyaman. Panel AC ada di bagian langit-langit yang sayangnya nggak ada port USB untuk keperluan charging alias ngecas HP. Faktor kemacetan lalu lintas Blitar Tulungagung terkait arus balik lebaran tahun ini membuat bus berkode perjalanan BD02 ini terlambat datang ke kantor pusat Harapan Jaya, dan tentu mengakibatkan terlambat juga untuk berangkat menuju Bandung. Dengan berseragam khas pengemudi Harapan Jaya, Pak sopir mulai mengeluarkan skillnya bermanuver keluar dari garasi dan berakselerasi menuju Kediri sebagai kota persinggahan pertama sekaligus penjemputan penumpang. Salah satu hal yang saya sukai dari Harapan Jaya adalah sepertinya ada batas kecepatan yang mengharuskan sopir untuk tidak melebihi 90 km per jam. Setidaknya itulah batas kecepatan yang tampak ketika saya mengecek ke dashboard bus sewaktu-waktu. Dan memang pada video review lain saya sempat ngeliat tulisan tagar bukan bus balap. Nah, dari situ saya bisa memahami bahwa fokus perusahaan adalah membawa penumpang secara lebih aman. Dalam hal ini, setiap bakal calon penumpang berhak untuk menentukan pilihan masing-masing. Ada yang berkelajuan tinggi dan cepat sampai, ada yang stabil dan mengutamakan safety. Ya, masing-masing punya kelebihan dan silakan memilih. Setelah Kediri, persinggahan berikutnya adalah Nganjuk, Madiun, Maospati, dan rest area rumah makan Duta 3 di Ngawi. Sejak zaman sebelum adanya tol Trans Jawa, brand rumah makan Duta ini memang udah terkenal sebagai tempat pemberhentian bus di Jawa Timur. Bahkan di era tol zaman sekarang, mereka bangun lagi cabang ketiga di dekat pintu keluar tol Ngawi. Selesai jam makan malam, kami melanjutkan perjalanan kembali memasuki pintu tol Ngawi. Di sini, kru bus membagikan snack yang lumayan bisa disimpan buat besok pagi. Tidak ada pemberhentian ekstra untuk pelaksanaan sholat subuh. Mau nggak mau, setelah berwudu, saya melakukan sholat subuh di kursi saya. Bus ini sudah memasuki tol Cisumdawu, yang artinya sudah dekat dengan tempat saya turun nanti. Pemandangan alam di sekeliling tol Cisumdawu ini bagus banget, dan yang paling ikonik tentu saja adalah terowongan kembar alias Twin Tunnel. Bus Harapan Jaya sampai di Cileunyi tepat pukul 5.45. Masih pagi dan cukup waktu untuk bersiap masuk ke kantor. Terima kasih Harapan Jaya.